Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Nelatuliza, kelas 10 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang ruang lingkup biologi dengan guru pengajar Bu Eliza. Selamat menonton. Ruang lingkup biologi. Apa itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Latin, yaitu bios, yang artinya hidup, dan logos, yang artinya pengetahuan. Jadi, biologi memiliki arti ilmu tentang kehidupan. Biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan. Di bumi tempat kita tinggal, kehidupan memiliki tingkatannya sendiri, dari yang terkecil hingga terbesar. Urutan organisasi kehidupan dimulai dari yang terkecil, yaitu molekul, hingga yang terbesar berupa biosfer. Organisasi kehidupan dimulai dari molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Tingkat molekul. Pada tingkat molekul, biologi mempelajari subseluler atau organel. Contohnya, pada cabang ilmu virologi yang mempelajari permasalahan virus. Tingkat sel. Molekul organik membentuk organel sel. Selanjutnya, organel sel dengan fungsinya masing-masing membentuk sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Tingkat jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu bagi tubuh makhluk hidup. Contoh jaringan adalah jaringan ikat, jaringan pengangkut, jaringan otot, jaringan meristem, jaringan syaraf, dan jaringan epidermis. Tingkat organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi tertentu yang lebih besar. Contoh organ adalah jantung, ginjal, hati, pankreas, otak, limfa, usus besar, dan usus halus. Tingkat sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ berbeda yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Contoh sistem organ adalah sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem kekebalan tubuh. Tingkat individu. Individu merupakan satuan makhluk hidup tunggal. Setiap individu memiliki ciri khasnya masing-masing. Tingkat populasi. Populasi adalah sekumpulan organisme sejenis yang hidup di suatu daerah tertentu. Contoh populasi adalah populasi manusia di kota Jakarta, populasi orangutan di Kalimantan, populasi citah di savana, dan populasi hiu di Samudra Pasifik. Tingkat sistem komunitas. Komunitas adalah sekumpulan spesies yang hidup saling bergantung dalam suatu wilayah tertentu. Dalam komunitas terjadi rantai makanan, di mana terjadi interaksi mangsa dan predator. Contoh komunitas adalah populasi singa betina yang memburu populasi rusa. Tingkat ekosistem. Ekosistem adalah paduan dari faktor biotik atau unsur hidup dan abiotik unsur tidak hidup yang bisa hidup saling berdampingan. Contoh ekosistem adalah ekosistem hutan hujan yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam binatang dan tumbuhan yang hidup saling berdampingan. Tingkat bioma. Bioma adalah suatu wilayah kehidupan yang mencakup vegetasi dan fauna dengan suatu iklim tertentu. Contoh bioma adalah gurun, padang rumput, dan kutub. Tingkat sistem biosfer. Biosfer adalah seluruh kehidupan di bumi mencakup semua jenis hewan, tumbuhan, dan faktor abiotik bumi secara keseluruhan. Berikut ini adalah cabang-cabang dari biologi.
Pada selanjutnya, kita akan membahas manfaat biologi dalam berbagai bidang. Manfaat biologi pada bidang pertanian. 1. Penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. 2. Melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri seperti apel, pir, kol, brokoli, dan kentang. Buah-buahan tanpa biji yaitu semangka, pepaya, jeruk, dan anggur. 3. Melalui teknik kultur jaringan, tanaman unggul dapat dibudidayakan atau diperbanyak dalam waktu yang singkat, seperti kelapa sawit, anggrek, pisang, dan wortel. Manfaat biologi di bidang industri makanan. Pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya, nata de coco, roti, keju, tempe, tape, kecap, dan anggur. Manfaat biologi di bidang kesehatan. 1. Ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya. 2. Dengan dipelajarinya berbagai macam virus, membantu manusia menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. 3. Penemuan teknik bayi tabung membantu masalah pasutri yang tidak memiliki keturunan. 4. Mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Manfaat biologi pada bidang peternakan. 1. Hewan ditemukan teknik inseminasi. 2. Ditemukan adanya teknik fertilisasi in vitro. Setelah kita mempelajari materi-materi sebelumnya, tentu memberikan manfaat untuk kita. Salah satunya yaitu semakin mengenali diri kita sebagai makhluk hidup. 2. Semakin mengenal dan mengetahui hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 3. Semakin menyayangi makhluk hidup. 4. Selalu berusaha menjaga kelestarian lingkungan dan dapat mengatasi masalah yang timbul dalam hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 5. Semakin menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kita akan membahas metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Terdapat langkah-langkah tertentu yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah ilmiah tersebut, yang disebut dengan metode ilmiah. Perlu kamu ketahui bahwa langkah-langkah ini harus dikerjakan secara teratur atau berurutan. Langkah-langkah cara membuat metode ilmiah. 1. Perumusan masalah. Mencari tahu jawaban dari persoalan yang ditemui. 2. Observasi, yaitu dilakukan proses pengumpulan data. 3. Hipotesis, atau hanya dugaan sementara. 4. Eksperimen, yaitu menguji hipotesis. 5. Penarikan kesimpulan, yang berarti untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Ciri-ciri metode ilmiah. 1. Sistematis, berurutan dari yang mudah sampai yang sukar. 2. Logis, masuk akal atau bisa diterima oleh akal siapapun. 3. Faktual, ada fakta berupa wujud bendanya, laporan atau hasil penelitian. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.